Pertanyaannya, ada apa sebetulnya di balik ucapan Alexander Marwata yang akhirnya ia klarifikasi bahwa pihaknya hanya ungkapkan harapan Masiku bisa ditangkap dalam seminggu. Kami akan bahas ini bersama dengan mantan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Praswat Nugraha. Mas Pras, selamat sore. Selamat sore, Terima kasih Mas. sebelumnya sudah bergabung bersama kami kali ini. Walaupun sebetulnya sudah dikoreksi ya bahwa itu hanya harapan begitu. Apa yang Anda baca dari Ya, pernyataan dari Pak Alex ini? ya tentu saja bahwa ini kan sekali lagi ya kita diberikan harapan-harapan palsu. Jadi harus dilengkapi tuh harapan itu jadinya palsu ketika kemudian kita melihat ini memotret ini secara komprehensif bahwa sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun lamanya rakyat Indonesia, kita semua masyarakat diberikan harapan dan janji-janji palsu setelah juga gimmick-gimmick informasi terkait dengan di mana sih keberadaan Masiku. Sebaiknya begini, KPK kan bukan lembaga entertainment ya, jadi tidak kemudian tidak pantas lah untuk kemudian memberikan harapan-harapan seperti ini kepada publik. Langsung saja segera tangkap, dan itu adalah tugas dia. Jadi tugas lembaga penegak hukum ya melakukan penegakan hukum itu. Jadi kalau misalnya kita kemudian hari ini kita ngomong 7 hari, besok oh enggak, itu harapannya, oh nanti besoknya lagi oh sudah, hari ini kita ngomong kita sudah ketahui keberadaannya, karena seperti yang kembali saya tegaskan berkali-kali, Mas, itu tidak pernah ada pimpinan lembaga penegak hukum atau petugas penegak hukum yang memberitahukan kepada halayak ramai bahwa seorang buronan yang sedang dia kejar itu sudah diketahui lokasinya. Apalagi dia kasih waktu 7 hari, artinya kan orang dikasih waktu 5 menit aja sudah bisa hilang kemana, jangankan ini 7 hari. Jadi bisa kita bayangkan bahwa maka secara tidak langsung Harun Masiku memiliki waktu 7 hari untuk berpindah tempat, karena tempat yang sekarang dia tempati itu sudah diketahui oleh KPK. Tapi saya coba pakai sudut pandang yang lain juga nih Mas Pras. Kan beliau sempat bilang lokasi persembunyian Harun ini sudah diketahui oleh penyidik, makanya dia bisa berharap 7 hari bisa ditangkap begitu. Ada harapan di sana. Sebetulnya kan kalau mau dipikir-pikir lagi ada optimisme yang coba ditumbuhkan begitu oleh pimpinan KPK. Menurut Anda tetap tidak lazim? Tidak lazim. Optimisme itu bukan seperti itu. Menumbuhkan optimisme itu harus dibuktikan dengan kenyataan. Jadi contoh aja pemberantasan korupsi, bahwa hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya meski langit runtuh. Itu menurut saya omong kosong, bukan optimisme. Kalau memang mau ditegak-tegakkan, langsung saja tangkap. Tangkap. Kalau mau ditetapkan tersangka tambahan, tetapkan tersangka tambahan. Jadi nggak perlulah kita berpanjang-panjang berpolemik di media sosial atau di berita dan lain-lain. Kita berdebat itu harapan, itu 7 hari, itu 8 hari, 10 hari, 1 bulan. Tangkap sekarang juga. Kalau mau ditetapkan tersangka tambahan, tetapkan tersangka tambahan sekarang juga. Kalau mau disita, digeledah, sita dan geledah sekarang juga. Soal nanti kemudian ada pihak-pihak yang merasa oh tidak memiliki cukup alat bukti, bahwa KPK melakukan kewenangan tidak sesuai dengan undang-undang dan lain-lain, itu ada ruang uji kita di pra-peradilan, ada ruang uji di Dewan Pengawas, ada ruang uji di Komnas HAM dan lain-lain yang mungkin bisa kita tempuh. Tapi tugasnya KPK itu tidak men-create polemik di masyarakat, tapi melakukan penegakan hukum. Tapi sehingga kemudian kalau Anda menilai ini hal yang kontraproduktif begitu, apa implikasinya secara hukum? Ini kan udah kadung terjadi nih, udah terlanjur terucap begitu. Proses hukumnya akan berdampak seberapa jauh nanti? Walaupun kemudian sudah klarifikasi ya. Yang jelas kalau secara profesional kami penyidik di lapangan ketika kemudian sedang melakukan pengintaian terhadap buronan di satu lokasi tempat, lalu kemudian pimpinan kita di Jakarta itu menyampaikan bahwa kita sudah berada di lokasi itu. Yang pasti kita akan kehilangan TO-nya gitu loh, Mas. Jadi itu udah pasti, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu udah pasti kita akan kehilangan target operasi kita. Mengganggu kinerja dari penyidik itu tadi maksudnya ya? Pasti terganggu kinerja penyidikan. Karena apa? Penyidikan ini kan sifatnya pro justisia dan harus kedap ya. Bahkan teman-teman penyidik itu tidak boleh memberikan statement di luar juru bicara
tidak boleh memberikan keterangan kepada pers dan lain-lain, itu karena banyak hal-hal penyidikan itu yang sifatnya rahasia sampai dengan disampaikan di muka pengadilan nantinya. Karena takutnya penyampaian informasi ini akan merusak jalannya ritme penyidikan dan proses penyidikan serta proses pembuktian nanti di pengadilan. Itu. Oke, ini kan 4 tahun status Harun DPO, masih buron, sekarang dibuka lagi dan kemarin sudah sempat diperiksa namanya Pak Hasto Kristianto. Anda membacanya gimana? Apakah memang sesulit itu untuk mencari Harun Masiku dengan kasus ini? Saya pikir sih nggak sulit, tapi kemudian mau atau tidak mau KPK. Karena di tahun 2021 bulan April, bulan Maret itu kita bahkan tim pengejaran DPO, kebetulan saya masuk di dalam Satgas Pengejaran Harun Masiku. Saya tidak masuk di dalam Satgas OTT-nya ya Mas ya. Saya juga tidak masuk dalam Satgas penyidikannya, tapi saya masuk dalam Satgas Pengejaran Harun Masiku. Di bulan Maret dan April itu kita sudah ketahui lokasinya saat itu. Tanpa harus berkoar-koar ke publik bahwa kita sudah harus ketahui, dan akan segera kami lakukan penangkapan. Tapi sayangnya di bulan Mei kami dilakukan nonaktifan, lalu di September kami diberhentikan dari KPK dengan alasan TWK. Nah, kondisi seperti ini kan sebenarnya membuktikan bahwa memang tidak serius KPK dalam melakukan proses penangkapan. Karena petugas-petugas yang seharusnya menangkap Harun Masiku justru malah saat itu dinonaktifkan dan diberhentikan. Silakan jawab oleh saudara Firly Bahuri, mengapa itu dilakukan olehnya. Baiklah, Mas Pras, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami sore ini. Selamat sore ya Mas, salam untuk Anda. Selamat sore.